Good morning, my students. Selamat pagi anak-anakku sekalian. How are you today? Are you feeling good today? Is it everything going well? Apakah semuanya berjalan dengan baik? I hope you are healthy and you are in the good condition. Ya, Miss harap semuanya sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. In this time, we will start our lesson. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. But before that, we will pray first. Miss will lead us in prayer. Okay, close your eyes and fold your hands. We will pray. Dear God, Heavenly Father, thank you, Lord, for your blessing today. Thank you for your kindness and your mercy to us. In this time, Lord, we will start to study about our lesson, English lesson. Please bless us so you can understand about the lesson well. Thank you, Lord, forgive for our sins. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, in this time, we will start to continue our lesson. Kita akan mulai untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, last meeting, we have already learned about describing people. Ya, kita pertemuan lalu sudah belajar mengenai describing people, tepatnya ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik dari orang ya. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan orang itu, kita harus tahu juga ciri-cirinya. Jadi kita tahu untuk menggambarkannya bagaimana. Nah, kemarin kan kita udah belajar ciri-cirinya, misalnya young, old, lalu bentuk mukanya, misalnya ada yang oval face, round face, atau yang square face. Lalu ada juga kita udah belajar mengenai bentuk-bentuk mata nih. Jadi kalau misalnya di sini kira-kira matanya kayak gini. Kalau di sini matanya bulat ya. Jadi I have round eyes, tapi ada juga beberapa yang memiliki slanted eyes, yaitu sipit, matanya sipit. Lalu ada juga sharp nose, flat nose, terus kita juga menggambarkan orang itu dari rambutnya. Nah, misalnya rambutnya di sini uh, straight and long hair, ya, lurus dan panjang. Nah, tapi ada juga yang memiliki rambut wavy hair, curly hair, short hair. Lalu kita juga menggambarkan orang dari bentuk badan atau proporsi badannya orang. Ada yang thin, kurus, ada yang slim, langsing, ada yang fat, ya, ada gemuk ya. Lalu setelah itu kita juga menggambarkan mengenai misalnya kalau ada rambutnya yang botak ya atau gundul. Nah, itu kemudian yang bald ya, terus punya tail lalat ya. Ini ada tail lalat di hidung. Ini adalah mole kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, pada saat ini kita akan lanjut untuk mempelajari karakteristik seseorang. Nah, di sini ada satu catatan ya, there is a note. In describing people, you have to know their characteristic. Ya, kalian juga harus tahu sifat-sifatnya selain penampilan fisik ya, the appearance of someone, you have to know the characteristic. Jadi selain penampilan luarnya, kalian juga harus tahu sifat-sifatnya. Ini ada beberapa ya, ada yang kind, yaitu baik, nice, baik, friendly, ramah, confident, percaya diri, funny, itu lucu, lazy, itu malas, diligent, rajin, smart, pintar, clever, itu lebih ke cerdas ya. Cheerful, nah ini ceria, ya anaknya ceria, nah itu. Nah, ini adalah formulanya atau rumus-rumusnya untuk kita menanya bagaimana sih rupa orang ya. Kalian bisa menggunakan rumus ini. Sama sebenarnya, cuma beda subjeknya aja ya. What does she look like? She itu untuk dia perempuan, ingat ya. She itu untuk dia perempuan. Jadi kalau kalian ingin menanyakan penampilan seseorang perempuan, kalian bisa menanyakan what does she look like? Look like itu seperti apa sih rupanya gitu ya. Terus kalau laki-laki, what does he look like? Nah, kalau benda yang nanti kita akan pelajari yaitu kita bisa menggunakan it ya, bukan she, bukan he,
tapi it. Ya, what does it look like? Jadi kalau ini, what does she look like? Bagaimana rupanya dia perempuan gitu ya? Jawabannya, she is beautiful, she is tall, and then she has slanted eyes, sharp nose, oval face, ya, oval face, long and straight hair, and others. Nah, itu ya. Nah, yang kalian harus ingat juga ya, the things that you have remember, and perbedaan antara the difference between has and have, ya. Has dan have. Has dan have itu artinya sama, mempunyai. Tapi membedakan adalah penggunaan subjeknya. Jadi untuk subjek she, he, dan it, kalian bisa menggunakan has. Tapi kalau I, you, they, we, itu kalian bisa menggunakan have. For example, contohnya nih ya, dia mempunyai rambut panjang. She has, ya, she itu dia perempuan, has memiliki rambut panjang apa? Long hair. She has long hair. Tapi kalau misalnya kalimatnya aku mempunyai rambut panjang, bukan I has long hair, tapi I have. Nah, di sini dikatakan apa? I itu penggunanya untuk have. Jadi I, you, they, we itu pakainya have kan? Has. Jadi ini harus dihafalin ya. Kalau she, he, dan it itu kalian menggunakan has. Sedangkan I, you, they, and we kalian menggunakan have. Contohnya I have slanted eyes. I have wavy hair. I have a round face. I have fair skin, or I have dark skin. Dark skin itu kulitnya agak gelap ya. Tapi kalau fair skin itu kulitnya lebih terang atau hitam. Nah, nah ini contohnya ya. Ada satu contoh percakapan ya. There's an example of dialogue. Hey Tina, do you have brother? Hey Tina, apakah kamu punya saudara laki-laki? Brother itu saudara laki-laki ya. Yes, I do. What does he look like? Nah, kenapa pakainya he? Karena brother. Kalau brother itu otomatis laki-laki. Jadi kalau laki-laki menggunakannya he. Tapi kalau sister, kalian bisa menggunakan she. Kalau misalnya menggambarkan mother, kalian bisa menggunakan she. Kalau father pakainya he dan sebagainya. Jadi kalau laki pakainya he, kalau perempuan pakainya she. Ingat ya. What does he look like? He is kind. He is handsome. He is tall. He has straight and short hair, round eyes, flat nose, and oval face. Jadi kalau misalnya kalian ini menggambarkan bahwa dia itu tinggi, dia itu langsing, dia itu baik, dia itu pintar, kalian bisa menggunakan is ya. He is, she is. Tapi kalau ada kalimat dia mempunyai, ya, dia mempunyai rambut panjang, dia mempunyai hidung mancung, nah itu kalian bisa pakai has. She has, he has, seperti itu. Nah selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai, tadi kan kita udah belajar mengenai orang ya, kan materi kita yaitu mengenai describing people and objects, ya, benda. Nah pada saat ini kita akan belajar mengenai karakteristik benda. Nah kalau kalian bisa buka, ya, please open your book or your worksheet ya, page 7, halaman yang ke-7, page 7 and 8, halaman 7 dan halaman yang ke-8. Ini adalah karakteristik dari benda-benda. Nih, di sini misalnya memberitahukan artinya saja ya. Untuk kalimat dan gambarnya kalian bisa lihat di LKS kalian ya. Nah, untuk karakteristik benda itu macam-macam. Ini hanya sebagian saja ya. Ada cold itu dingin ya. Kalian bisa menggunakan untuk ice cream dingin ya. Es krim yang dingin. Jadi
the cold ice cream. Lalu hot itu panas, short itu pendek, high itu tinggi. Kalau untuk manusia tinggi itu pakainya tall ya, tapi kalau untuk benda tinggi itu kita biasa menggunakannya high ya. High building, terus high house ya, rumah yang tinggi. Nah, bukan tall house, itu kayak kurang tepat ya. Tapi kalau manusia kalian bisa menggunakan tall ya. Tapi kalau untuk tinggi benda kalian menggunakannya high. Kalau soft itu lembut ya. Soft blanket ya. Soft t-shirt ya, kaos yang lembut. Terus ada juga thick itu tebal. The thick book, buku tebal. The thin book, buku tipis. The small book, buku kecil. The big book, buku besar. Sweet, manis ya. Misalnya kita menggambarkan candy. Apa itu candy? Permen. Permen itu manis ya, permen manis. Sweet candy. Terus heavy itu berat, light itu ringan, fast, cepat, slow itu lambat, delicious, enak, expensive, cheap, circular, square, rectangle, dirty, clean, sharp, long, and hard. Nah, ini adalah contoh-contoh karakteristik dari benda-benda. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk contoh-contoh kalimatnya ya di buku, di LKS kalian bisa lihat di sana. Ini contohnya tadi the cold ice cream, the thick book, the thin book, the light box, box yang ringan ya, light itu box, light itu ringan ya. Nah, di sini ya, after you have know about the characteristic of object or things, we will try to make the description ya. Kita ingin belajar membuat deskripsi ya. You can open your book page 8. Kalian boleh buka alias kalian halaman 8. Nah, di situ ada dua deskripsi ya. There are two description. One description about people and one description about object ya. Di sini ada dua deskripsi mengenai orang dan juga objek. Nah, sama sebenarnya di sini. My name is Alea. Namaku adalah Alea. I have. Nah, di sini kalian harus perhatikan. Kalau I itu kalian menggunakan have bukan has ya. I have short wavy hair. Aku mempunyai rambut pendek yang bergelombang. I have fair skin. Aku mempunyai atau memiliki kulit yang putih. I have big eyes. Aku memiliki mata yang besar. I have sharp nose. Aku memiliki hidung yang mancung. I have small lips. Aku memiliki lips apa? Bibir ya, bibir yang kecil, tipis. My eyebrows are thick. Nah, ini kalau digambarnya kan eyebrow-nya atau alisnya, misalnya alisnya tuh tebal ya. Tebal itu apa sih bahasa Inggrisnya? Thick ya. Jadi my eyebrows are thick. R itu kenapa pakainya R bukan is? Karena lebih dari satu, ada dua di sini kan, ada dua alis, jadi menggunakannya R. Nah, di selanjutnya ini ada description mengenai rumahnya si Alea ini. Alea lives a big house. Jadi Alea itu tinggal di sebuah rumah yang besar. It has clean yard. Dia rumah itu memiliki apa? Halaman yang bersih. There are tall trees around the house. Ada banyak pohon-pohon yang tinggi di sekitar rumahnya. Terus Alia has an expensive car. Nah, expensive apa? Mahal. Car itu mobil, jadi mobil yang mahal. Jadi Alia tuh mempunyai sebuah mobil mahal. Alia's house feels comfortable. Rumahnya Alia itu terasa nyaman. Its fence is white. Warnanya putih. Jadi ini adalah penggambaran, ya, contoh penggambaran mengenai orang dan objek. Nah, jadi kalau ingin menggambarkan di sini kalian harus memperhatikan yang tadi ini.
have. Lalu kalian juga harus perhatikan subjeknya ya. Kalau I pakainya apa? I have. Lalu she pakainya apa? She has. Nah, di sini ada satu tugas buat kalian ya. The homework, please make description ya. Tolong buat deskripsi atau jelaskan atau gambaran your friend and your favorite thing. Nah, ini temanmu, satu saja temanmu dan juga satu saja benda favoritmu atau benda kesukaanmu. Misalnya di sini kalian mau ngambil satu teman ya. The name of my friend is, for example, Tina. Ya, she is beautiful. She has round eyes. She has a round face. She has long hair. And then she is kind and smart. She has dark skin and dan lain sebagainya. Itu contoh untuk menggambarkan orang ya tadi untuk teman ya. Lalu kalau misalnya menggambarkan favorite thing atau benda kesukaan ya. My favorite thing is book ya. My diary book ya. Benda kesukaan adalah buku diary ya. It is small but big ya. Sorry, ulang ini. My favorite thing is my diary book ya. It is small but thick ya. Itu kecil tapi tebal ya. The colors of my diary book is blue. It is square book ya. Bukunya persegi. Terus apa lagi? Nah, I like my book very much. Nah, singkat saja ya. Jadi kalian mendeskripsikan tentang temanmu satu, lalu juga benda kesukaanmu. Kalian bisa menambah dari dua deskripsi yang ada di halaman 8 ini. Jadi that's all about your homework and that's all about your lesson today ya. I hope you can understand about the lesson. If you still don't understand or you have questions about it, you can ask me. Kalian bisa bertanya kepada saya. Okay, we will finish it. Let us pray. Our Father in heaven, thank you Lord for your blessing today. Now we have finished studying English. Please bless us. Especially your children will continue their lesson. May you always be with them. Thank you, Lord. Forgive us from our sins. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, that's all for today, children. Have a nice day and see you.